Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang air dan metabolisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asma Rabiatul Adzriyah, NIM 72, dan rekan saya Silvi Maulidatur Rohmah, NIM 02. Air. Pengertian air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa atau 1 bar dan temperatur 273,15 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Titik didih air yaitu 100 derajat Celcius atau 373,15 Kelvin atau 212 derajat Fahrenheit. Air adalah senyawa utama dari tubuh manusia. Rata-rata tubuh pria dewasa hampir 60% dari BB adalah air, dan rata-rata wanita mengandung 50% dari BB, yang didistribusikan antara intraseluler dan ekstraseluler. Fungsi dan peran air. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel. 2. Mengeluarkan buangan-buangan sel. 3. Membantu dalam metabolisme tubuh. 4. Sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit. 5. Membantu memelihara suhu tubuh. 6. Media transportasi satu sistem tubuh ke sistem lain. 7. Sebagai pelarut universal. 8. Detoksifikasi atau mengeluarkan racun dalam tubuh. 9. Salah satu sumber utama kebutuhan bagi makhluk hidup. Metabolisme. Metabolisme yaitu reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel yang mengubah zat yang mengandung yang menghasilkan atau membutuhkan energi dan enzim sebagai biokatalisatornya. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme. Pemecahan atau penguraian sebagai kompleks menjadi sederhana. Proses biosintesis pada organisme heterotrof. Bersifat eksergonik atau menghasilkan ATP dan eksoterm atau menghasilkan panas. Contoh, respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob, respirasi anaerob. Respirasi aerob. Respirasi yang membutuhkan O2 sebagai akseptor elektron. Reaksi C6H12O6 plus 62O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. Tahapnya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron. Yang pertama adalah proses glikolisis. Proses glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi asam pirufat yang terjadi di sitoplasma atau sitosol dengan hasil 2 NADH, 2 ATP, dan 2 asam pirufat. Selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif atau DO, merupakan perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA yang terjadi di membran luar mitokondria. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. Selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi antara asetil-CoA dengan asam oksaloasetat yang terjadi di matriks mitokondria. Siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP. Transfer elektron merupakan tahap terakhir dari reaksi aerob yang terjadi di membran dalam mitokondria atau kristai. Dalam transfer elektron juga terjadi pembentukan H2O dan ATP. Hasil seluruh proses respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, namun menjadi 36 ATP karena 2 ATP digunakan untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria. Yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Contohnya seperti fermentasi. Di sini terdapat dua, yaitu fermentasi alkohol atau etanol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa organisme seperti jamur atau ragi.
Tahapnya, yang pertama adalah terjadi proses glikolisis. Kemudian, asam pirufat mengalami dekarboksilasi atau sebuah molekul karbon dioksida dikeluarkan dan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol, dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+, serta membebaskan energi atau kalor. Yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi ini biasanya terjadi pada sel otot hewan atau manusia. Anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks atau respirasi sel pada organisme autotrof. Anabolisme bersifat endergonik atau membutuhkan ATP dan endoterm atau menyerap panas matahari. Contohnya adalah proses fotosintesis dan kemosintesis. Proses fotosintesis merupakan peristiwa penggunaan energi cahaya matahari untuk membentuk senyawa, glukosa, oksigen, dan H2O. Proses fotosintesis terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi terang yang dibagi menjadi jalur siklik dan non-siklik, dan reaksi gelap. Reaksi terang atau reaksi Hill merupakan reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis, di mana pada tahap ini diperlukan cahaya dalam prosesnya. Reaksi terang atau reaksi Hill terjadi di grana atau membran tilakoid. Proses diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya yang akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, P680 melepaskan elektron yang akan ditangkap akseptor primer. Proses pelepasan elektron disebut sebagai fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan terjadinya fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan beraksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Elektron pada akseptor primer akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat yaitu plastoquinon, kompleks sitokom, dan plastasianin. Pada saat melewati transport elektron, terjadi fotofosforilasi terhadap ADP sehingga dihasilkan ATP. Selanjutnya, setelah P700 menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap akseptor primer. Berikutnya akan dipindahkan menuju ferredoksin dan diterima NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisis air. Kekosongan elektron pada P700 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680, sehingga tidak mengalami proses fotolisis air. Hasil dari reaksi terang adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Selanjutnya, ATP dan NADPH akan digunakan dalam reaksi gelap, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping dari fotosintesis. Reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson. Reaksi ini terjadi di stroma. Disebut sebagai reaksi gelap karena reaksi ini tidak bergantung pada cahaya. Jadi meskipun tidak ada cahaya, reaksi gelap mungkin bisa tetap terjadi. Reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson ini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap fiksasi CO2 oleh RuBP atau ribolusa bifosfat menjadi PGA. Yang kedua adalah reduksi PGA oleh ATP dan NADPH menjadi PGAL menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dan terbentuk menjadi glukosa. Yang ketiga adalah regenerasi RuBP oleh PGA. Kemosintesis. Kemosintesis merupakan penyusunan atau sintesis zat makanan dengan bantuan energi kimia. Kemosintesis ini biasanya dilakukan oleh bakteri nitrifikasi atau bakteri belerang atau sulfur.